Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang COVID 5.0 dan framework ISO 31000-2018. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rika Oktanabela, NPM 18150610004. Yang kedua ada Kurniawan Adi yang ber-NPM 18150610002. Dan yang terakhir adalah Erik Prayoga yang ber-NPM 18150610017. COVID 5.0. COVID adalah kerangka kerja yang disusun secara komprehensif untuk membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari teknologi informasi dengan cara menjaga keseimbangan antara optimalisasi sumber daya dengan manfaat dan tujuan yang diharapkan. COVID 5 adalah versi terbaru dari COVID yang dikembangkan oleh ISAKA. Selanjutnya adalah prinsip dasar COVID 5.0. Yang pertama adalah meeting stakeholder needs. Yang kedua, covering enterprise end-to-end. Yang ketiga, applying a single integrated framework. Yang keempat, enabling a holistic approach. Dan yang terakhir adalah separating governance from management. Yang pertama adalah meeting stakeholder needs. Pada prinsip yang pertama ini berguna untuk pendefinisian prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan jaminan. Contohnya adalah pada perusahaan yang akan menerapkan IT governance untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kedua adalah covering the enterprise end-to-end. Pada prinsip yang kedua ini bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang diusung COVID 5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan mulus. Contohnya adalah pada perusahaan yang dalam implementasi proyek melibatkan pemegang saham, komisaris, direksi, manajer, CEO, dan supervisor. 3. Applying a single integrated framework. Sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework relevan lain, sehingga perusahaan mampu menggunakan COVID-5 sebagai framework tata kelola umum dan integrator. Contoh, menerapkan standar-standar lain untuk mengatur pelaksanaan teknis dari tiap-tiap proses yang ada. Menerapkan framework ISO 31000 dalam risk management. 4. Enabling a holistic approach. COVID-5 memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COVID-5 akan berhasil. Contohnya yaitu, suatu perusahaan yang menerapkan interaksi atau hubungan antar komponen SDM, peraturan, proses, dan kebijakan. Yang kelima, separating governance from management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola, dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan yang berbeda pula. Contoh, suatu perusahaan yang menerapkan pemisah antara tata kelola dan governance dalam melaksanakan proyek. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang 7 enablers dalam COVID 5.0. Yang pertama ada prinsip, proses, struktur organisasi, budaya, informasi, orang atau skill, dan yang terakhir adalah layanan. Yang pertama adalah prinsip. Prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja merupakan enablers pertama dari COVID 5. Enablers ini berfungsi untuk merumuskan kebutuhan dan perilaku stakeholder, menjadi panduan praktis yang akan digunakan di dalam kegiatan operasional perusahaan, khususnya pada sektor IT. Contohnya, perusahaan yang menerapkan bahwa semua yang terkait dengan aplikasi harus menggunakan open source, kecuali aplikasi yang tidak memiliki open source. Yang kedua adalah proses.
Proses sebagai enabler memiliki peran untuk memberikan rincian mengenai rangkaian kegiatan dan aktivitas praktis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Proses juga diharapkan untuk memberikan output atau hasil keluaran yang mendukung pencapaian dari bidang IT di dalam perusahaan. Contoh penerapannya adalah suatu perusahaan yang menerapkan bisnis proses untuk memproduksi produk atau memberikan layanan yang diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menjadi kunci di dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi. Keputusan yang dibuat juga harus memenuhi kebutuhan dan tujuan semua stakeholder. Sehingga, entitas tersebut bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya adalah perusahaan yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada seseorang dengan menerapkan SOP. 4. Budaya. Setiap perusahaan memiliki budaya, etika, dan kebiasaan masing-masing. Kebiasaan tersebut bisa terjadi karena banyak faktor dan juga dapat bersifat pribadi ataupun organisasi. Beberapa nilai dan tujuan perusahaan hanya dapat dicapai dengan kebiasaan perusahaan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar yang memberikan penilaian terhadap sebuah budaya, kebiasaan, dan etika. Contohnya, perusahaan yang memberikan standar ketentuan etika dalam berpakaian yang harus diajarkan dan dijalankan oleh manusia dari waktu ke waktu. Kemudian, yang kelima, informasi. Informasi merupakan faktor yang sangat penting terhadap kegiatan bisnis di dalam suatu perusahaan karena informasi merupakan syarat untuk membuat pergerakan dalam perusahaan seperti membuat keputusan, mengatasi masalah, dan lain-lain. Tanpa informasi, perusahaan akan salah dalam membuat keputusan yang tepat. Contohnya, suatu perusahaan yang menerapkan suatu peraturan dalam menjaga informasi terkait aset atau lainnya. Kemudian 6. Layanan infrastruktur dan application. Meliputi penyediaan layanan yang berhubungan dengan proses teknologi informasi bagi perusahaan. Contohnya, suatu perusahaan yang menerapkan seluruh proses, informasi, dan lain-lainnya akan dijalankan dalam suatu hardware komputer dengan menggunakan software-software di dalamnya. 7. Orang, kemampuan, dan kompetensi. Sumber daya manusia atau SDM, keahlian, dan kompetensi dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas operasional dan membuat keputusan yang tepat serta mengambil tindakan-tindakan perbaikan. Contohnya, suatu perusahaan yang mencari orang-orang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang perbedaan COVID 4.1 dan 5.0. Ini merupakan perbedaan dari COVID 4.1 dan 5.0, di mana pada COVID 4.1 digunakan untuk menghasilkan perhitungan tingkat kematangan atau maturity level pada sistem informasi. Selanjutnya, tidak menyebutkan dengan spesifik enabler. Dan pada COVID 4.1 hanya menyediakan pada tingkatan proses saja. Sedangkan pada COVID 5.0, COVID 5 pada Val IT dan Risk IT lebih berorientasi pada prinsip dibandingkan proses. COVID 5 juga memberikan penekanan lebih kepada enabler secara spesifik, dengan menyebutkan ada 7 enabler. COVID 5 ini lebih holistik, lengkap dan mencakup aktivitas bisnis dan IT secara end-to-end. Pada COVID 5 juga framework menyediakan input dan output untuk setiap manajemen practice. Selanjutnya, terdapat perbedaan pada RACI chart dari COVID 4.1 dan COVID 5.0. Dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, kami akan membahas terkait framework tata kelola IT selain COVID 5.0, yaitu framework ISO 31000:2018. Menurut ISO 31000:2018, manajemen risiko adalah suatu kegiatan organisasi yang terarah dan terkoordinasi
terkait dengan pengelolaan risiko. Tujuan ISO 31000/2018. ISO 31000/2018 menekankan tujuan manajemen risiko, yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan itu diwujudkan dengan yang pertama, meningkatkan kinerja, yang kedua, mendorong inovasi, dan yang terakhir dengan mendukung pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola atau governance yang harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi. Latar belakang. Yang pertama, kerangka kerja KOSO tentang manajemen risiko perusahaan. Lalu, standar manajemen risiko Australia Selandia Baru, yaitu AS NZS 4360. Kemudian, penyusunan ISO 31000 dimulai pada tahun 2005 menggunakan AS NZS 4360 sebagai acuan konsep pertama. Yang terakhir, standar ISO 31000 diterbitkan pertama kali tahun 2009 menjadi pilihan acuan berbagai penerapan manajemen risiko di berbagai sektor. Versi revisi diterbitkan tahun 2018 sebagai upaya penyederhanaan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian latar belakang, bahwa ISO pertama kali diterbitkan pada tahun 2009. Dan ini merupakan perbedaan ISO 31000/2009 dan ISO 31000 pada tahun 2018. Yang pertama pada bagian subjek perubahan model siklus manajemen. Pada ISO 2009, terdapat 3 elemen utama. Elemen utama mulai dari klausul 3, sedangkan ISO 2018 terdiri dari 3 elemen utama. Selanjutnya, struktur klausul. Pada ISO 2009 memiliki total 5 elemen, sedangkan 2008 memiliki total 6 elemen. Selanjutnya, prinsip. Pada ISO 2009 memiliki 11 prinsip manajemen risiko, sedangkan ISO 2018 memiliki 1 tujuan dan 8 prinsip. Untuk jumlah halaman, pada ISO 2009 memiliki 24 halaman, sedangkan pada ISO 2018 memiliki 16 halaman. Untuk lampiran penjelasan, pada ISO 2019 disertai annex, Informative Attributes of Enhanced Risk Management, sedangkan ISO 2018 tidak ada. Dan yang terakhir adalah pustaka. Pada ISO 2009 menggunakan pustaka ISO Guide 73/2009, sedangkan 2018 menggunakan ISO 31010 Risk Management Risk Assessment Technique. Kemudian hal baru dalam ISO 31000 versi 2018. Yang pertama, model manajemen risiko. Kemudian filosofi bahwa manajemen risiko itu ialah aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan perubahan bentuk pengambilan keputusan lainnya. Kemudian yang ketiga, review pada prinsip manajemen risiko dengan kriteria mencapai kesuksesan. Yang keempat, memberikan gambaran atas kepemimpinan dari manajemen tingkat atas dan pengintegrasian manajemen risiko. SNI ISO 31000/2018 terdiri atas 3 komponen, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Prinsip memberikan panduan tentang karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien. Kemudian kerangka kerja membantu integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi. Serta prinsip ialah fondasi dasar manajemen risiko. Kerangka kerja ialah sistem manajemen risiko dengan siklus PDCA. Sedangkan proses ialah kegiatan nyata pengelolaan risiko. Selanjutnya, 3 komponen ISO 31000/2018. Ini merupakan gambaran dari 3 komponen tersebut.
Jika dilihat lebih detail, yang pertama ada prinsip manajemen risiko. 8 prinsip manajemen risiko itu adalah yang pertama, terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, dan yang terakhir adalah perbaikan sinambung. Kedelapan prinsip ini menyokong tujuan manajemen risiko, yaitu penciptaan dan perlindungan nilai. Nilai suatu organisasi diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Penerapan manajemen risiko baru dapat dikatakan berhasil apabila nilai organisasi meningkat setelah itu. Komponen yang kedua adalah kerangka kerja manajemen risiko. 6 unsur kerangka manajemen risiko pada dasarnya adalah siklus Deming atau PDCA yang mengelilingi kepemimpinan dan komitmen, dan dengan tambahan integrasi di antara perbaikan dan desain. Siklus diawali dengan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak dan badan pengawas. Perintisan itu dilanjutkan dengan integrasi dengan sistem lain di dalam organisasi. Karena manajemen risiko bukan suatu sistem yang dapat berdiri sendiri. Hasil integrasi diwujudkan di dalam desain kerangka kerja manajemen risiko, untuk selanjutnya diterapkan dalam implementasi. Terakhir, efektivitas sistem dinilai dengan evaluasi dan ditingkatkan dengan perbaikan. Komponen yang terakhir adalah proses manajemen risiko. Unsur implementasi dari kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan dengan proses manajemen risiko. 6 tahap proses terdiri atas 3 tahap inti, yaitu penetapan lingkup, konteks, dan kriteria. Yang kedua, penilaian risiko, dan yang terakhir adalah perlakuan risiko. Dan 3 tahap payung yang terdiri atas komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan tinjauan, serta yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Proses diawali dengan komunikasi dan konsultasi di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria yang diikuti dengan penilaian risiko dan perlakuan risiko akan menghasilkan keluaran proses manajemen risiko seperti register risiko. Keluaran proses ini ditindaklanjuti dengan pemantauan dan tinjauan serta direkam dengan pencatatan dan pelaporan. Kemudian manfaat ISO. Yang pertama yaitu meningkatkan pencapaian sebuah tujuan organisasi. Yang kedua mendorong manajemen secara proaktif. Yang ketiga mengidentifikasi antara peluang dan ancaman. Yang keempat meningkatkan dalam pelaporan keuangan. Yang kelima meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan. Yang keenam meningkatkan tingkat efektivitas kerja dan efisiensi operasional pekerjaan. Dan yang terakhir meminimalkan kerugian. Kelebihan dari ISO 31000-2018 ini yang pertama fleksibel. ISO 31000 terdiri dari prinsip, kerangka kerja, dan proses yang dapat diaplikasikan pada segala tipe organisasi, baik di sektor publik ataupun swasta. Yang kedua, menyesuaikan. ISO 31000 tidak menggunakan pendekatan one size fits all, namun disesuaikan pada kebutuhan budaya dan struktur yang unik dari setiap organisasi. Dan kelebihan yang terakhir adalah mendukung keberlangsungan. ISO 31000 telah dipilih di lebih dari 80 negara oleh 40 instansi internasional dalam beragam aspek keberlangsungan. Kesimpulan. Di sini kita mendapatkan kesimpulan, yaitu manajemen risiko tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan bagian dari tata kelola organisasi. Fungsi manajemen risiko bukan bagian dari proses operasi inti organisasi, tetapi diperlukan untuk keberlanjutan organisasi, khususnya di tengah kondisi VUCA, yaitu volatilitas uncertainty,
atau ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Selanjutnya merupakan implementasi ISO 31000-2018 pada penelitian yang berjudul Manajemen Risiko Teknologi Informasi menggunakan ISO 31000-2018 Studi Kasus CVXY. Pada jurnal penelitian ini, yaitu menganalisis manajemen risiko teknologi informasi dengan menggunakan ISO 31000-2018 untuk studi kasus CVXY. Pada bagian awal jurnal, dijelaskan tentang perbedaan ISO 31000 tahun 2009 dan 2018 yang telah dijelaskan sebelumnya pada materi. Jurnal ini menggunakan tahapan penelitian yang pertama studi literatur, observasi, wawancara, pengolahan data, dan yang terakhir laporan, yang digunakan untuk melaporkan hasil temuan dan memberikan penilaian terhadap risiko. Selanjutnya, kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000-2018 seperti yang sudah dijelaskan pada materi. Pada penelitian ini, memberikan atau berisi 25 kemungkinan risiko yang akan terjadi, yang nantinya akan dilihat melalui frekuensi kejadian dan dampaknya. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai dari angka 1 sampai 5. Dan ini merupakan tabel penilaian risiko dan dampak, di mana kemungkinan risiko yang pertama adalah kehilangan data, kesalahan yang dilakukan karyawan atau human error, server down, kerusakan pada hardware, kegagalan backup, overhead, dan lain-lain dapat dilihat pada tabel. Setelah itu, kita akan mendefinisikan frekuensi kejadian, di mana terdapat sangat kecil, kecil, sedang, berat, dan sangat berat. Di mana frekuensi kejadian ini memiliki nilai kemungkinan terjadi per tahunnya. Selanjutnya menganalisis dampak. Seperti tidak mengganggu, sedikit menghambat, mengganggu proses bisnis, menghambat bagian tertentu, dan yang terakhir adalah menghambat serta mengganggu. Pada bagian pembahasan dengan menggunakan ISO 31000-2018 ini, kita diminta untuk mengidentifikasikan aset, mengidentifikasikan resiko yang kemungkinannya muncul. Selanjutnya, menganalisis resiko teknologi informasi CVXY. Seperti terlihat pada tabel 3, dengan kemungkinan resiko kehilangan data, maka dampak yang akan ditimbulkan adalah hilangnya data karyawan, hilangnya pencatatan gaji karyawan. Sedangkan kemungkinan resiko dari kesalahan yang dilakukan karyawan atau human error, maka dampak yang akan ditimbulkan seperti menyebabkan kecelakaan kerja, proses kerja terhambat, dan lain-lain. Setiap kemungkinan resiko memiliki dampaknya masing-masing. Selanjutnya, pada tabel 4 merupakan hasil penelitian frekuensi dan dampak. Terlihat pada kemungkinan resiko yaitu kehilangan data memiliki frekuensi 1 dan dampak 4. Pada penelitian ini telah didefinisikan bahwa frekuensi 1 memiliki nilai sangat kecil atau resiko tersebut kecil kemungkinan terjadi bahkan tidak pernah terjadi lebih dari 5 tahun. Selanjutnya dampak memiliki nilai 4. Dampak nilai 4 artinya adalah resiko menghambat bagian tertentu proses bisnis perusahaan. Dan setiap kemungkinan resiko memiliki hasil penilaian frekuensi dan dampak yang berbeda-beda. Dapat dilihat pada layar bahwa server down memiliki frekuensi 2 dan dampak 5. Untuk mengetahui frekuensi 2 dan dampak 5, dapat dibaca pada bagian awal penelitian dalam mendefinisikan setiap nilainya.
Berdasarkan dari hasil penelitian, maka didapatlah evaluasi resiko. Dari kemungkinan resiko 1 hingga 25. Dari data atau dari tabel 5 evaluasi resiko ini, bahwa didapat 5 kemungkinan resiko dengan tingkatan low, 18 kemungkinan resiko dengan tingkatan medium, dan 2 kemungkinan resiko dengan tingkatan high. Baik untuk yang risiko parah maupun signifikan, harus diadakan analisis kelemahan. Berdasarkan dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa IT CVXY belum memenuhi syarat standar ISO 31000:2018. Dikarenakan dari beberapa tahapan pengamatan, wawancara, serta penilaian terhadap resiko itu sendiri masih banyak temuan resiko yang belum bisa terpecahkan oleh perusahaan. Walau sebenarnya IT mereka sudah berjalan sendiri dalam artian mempunyai organisasi sendiri, serta mencakup pada semua departemen di CVXY. Misalnya saling terintegrasi kepada bagian keuangan, marketing, produksi, logistik, dan HRD. Artinya yang didapat dari jurnal tersebut bahwa setiap perusahaan perlu memanajemen resiko teknologi informasinya dengan menggunakan berbagai macam framework. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa framework ISO 31000:2018 memiliki manfaat dan kelebihannya tersendiri untuk memanajemen resiko. Itulah yang dapat kami sampaikan terkait framework ISO 31000:2018. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.